Ini sebenarnya ngajar atau latihan anak jadi orang gila. Pokoknya gitu. Gitu. Iya. TikTok terus guru dengan gaya mengajar seperti dulu terus paksa bilang tidak boleh main TikTok dengan segala larangan itu pasti akan membuat mereka jadinya down begitu. Jadinya ini guru tidak asik. Welcome back to BNS Podcast. Hai mas saudara semua, senang rasanya Kandi bisa menyapa kembali. Dan di episode spesial ini selalu kalau BNS Podcast itu pasti menghadirkan yang juga spesial. Bintang tamu yang spesial kali ini adalah seorang guru yang katanya juga seorang rapper nih, ya. Dia punya istilah rap edukasi. Ya, siapa lagi kalau bukan Kak Dejan Flow. Kita berikan tepuk tangan dong buat Kak Dejan. Kak Dejan. Iya. Ini panggilnya Kak Dejan, Pak Denny atau siapa nih biar akrab. Kok lu tahu Pak Denny? Kan ada di TikToknya, Oh, ada di TikToknya. Siap. Soalnya Pak Denny atau Kak Dejan aja. Kalau khusus session seperti ini biar Dejan Oh, saja. Kak Dejan. Siap. Emang ada Kak Dejan. session yang lain? Ya session yang lain kalau pas di sekolah mungkin Pak Denny boleh. Oke. Kak Dejan. Kak Dejan apa kabar Kak Dejan? Ya luar biasa. Luar biasa. Begitu. Ini apa namanya, kemarin lihat-lihat di TikTok ini Kak Dejan nih kalau ngajar sambil nge-rap gitu. Ini kita bisa Menarik ya? diajarin nggak sih? Aku sama Kak Andi boleh diajarin nggak sih? Anggap Beta dan Ronald tuh adalah Muridnya gitu. Ya kan? Katanya juga ngajar anak ini SD kan, ngajar anak SD. Itu boleh sedikit kan? Boleh di-spill dikit. Mempersembahkan rap edukasi itu seperti apa sih? Iya, Oke. so hitung dong. Oke. 1, 2, 3. Ini rap edukasi untuk anak didikku. Coba pahami ini seperti kau baca buku. Bahwa ada 4 kata kunci yang menjadi awal dari sikap anak-anak yang berbudi. Bilang maaf saat kamu buat salah. Minta tolong bila kamu dalam masalah. Ucap terima kasih di waktu yang tepat. Katakan permisi kalau kamu mau lewat. Luar biasa. Mantap ya. Luar biasa banget. Seru ya, Keren. seru ya. Kok bisa ada ide gitu Pak Dejan? Itu kenapa jadi panggil Kak Dejan, sorry. berasa murid ya dengan guru gitu. Pak Denny. Kok bisa kepikiran ada ide gitu? Karena memang dari kuliah di samping kuliah biasa manggung juga. Oh, Hip jadi hop juga. ini hobi sebenarnya atau gimana? Hobi? Ya hobi lah. Hobi, oke. Hobi, tapi lebih nyaman dipanggil rapper kah atau guru kah, atau sebenarnya guru yang memang rapper yang ada di dalam tubuh guru gitu ya? Atau malah sebenarnya guru yang ada dalam tubuh rapper gitu. Iya. Gimana sih? Gimana tuh Kak? Sebenarnya dua-duanya senang. Senang ya? Karena di saat kalau tiba-tiba ada yang panggil Pak Denny itu berarti orang-orang yang kenal dari dunia Sekolah. pendidikan, Oke, sekolah. betul. Tapi kalau ada yang panggil Dejan itu pasti teman-teman yang suka hip hop. Oh. Jadi saya nyaman dari orang yang panggil saja. Jadi memang Kalau saya terima saja. memang sebelum jadi guru memang rapper juga. Iya, rapper juga. Rapper Di ada satu komunitas di Kota Kupang namanya Alkopeta Hip Hop. Alkopeta Hip Hop. Ini ada ya. ada yang Ini tahu yang nggak sih? Alkopeta Hip Hop nih kayaknya lagi nonton nih sekarang ya. Oke, dan aktif jadi rapper tuh berapa lama Kak? Saya dari 2012 Dari Wih, lama banget. Udah lama banget. sampai sekarang. Sampai sekarang masih aktif? Iya, masih aktif. Jadi abis sekolah, seragam sekolah dibuka terus langsung nge-rap gitu ya? Gitu ya? Bisa jadi. Kan namanya hobi kan? Iya. Passionnya sudah di situ. Iya. Terus jadi guru itu dari tahun berapa Kak? Dari 2018. 2018. Selesai kuliah langsung. Oh, berarti habis kuliah langsung, Ya, langsung ke jadi sekolah. guru. Iya. Itu apa? Sorry, statusnya sekarang honor. Iya, masih honor. Oh, honor dulu. Iya. 2021 baru pengangkatan. Oh, jadi Jadi ASN. ASN P3K. Oh, ASN P3K. Berarti gajinya lumayan dong. Pantas senyum-senyum. Iya kan?
Tapi memang dari 2018 ya tadi ya, bilang 2018 jadi guru honor kan, dulu, sudah ya. honor dulu, akhirnya pengangkatan di tahun 2021. 2021. Itu memang langsung di SD yang di Fatukowa, ataukah di mana dulu tuh Kak? Perjalanan panjang. Oh, panjang perjalanannya. Iya. Pasti. Oke, panjang nih ini. Boleh diceritakan, boleh dicerita. Selesai kuliah tuh sudah pasti pulang kampung. Pulang ke Alor. Ke Alor. Ngajar di Alor 1 tahun. Setelah itu baru datang ke Kupang. Oke. Ya. Berarti 2018 guru di Alor, baru ke Kupang. 2019 ya. Ya, 2019 ke Kupang. Ke Kupang karena itu langsung SD Fatukowa. Masih di SD Nekoten. Oke. Berarti dari SD Nekoten baru tes P3K, lulusnya di Fatukowa. Jadi mengabdinya di SD Fatukowa. Dan cara ngajarnya memang kayak begitu setiap hari. Kalau yang rep edukasi itu baru mencoba. Baru mencoba. Ya, baru mencoba untuk diterapkan ke anak-anak. Itu tanggapan anak-anak gimana? Mereka senang atau gimana? Mereka senang karena menarik. Oh, oke. Tapi bukan 100% dalam kegiatan belajar mengajar berjalan itu terus gitu. Tidak ada sesi tertentu. Itu kayak selingan gitu ya? Selingan gitu. Biar nggak bosan. Ya, biar tidak bosan. Jadi bilang ke anak-anak kalau ini Pak Guru kalau biasa manggung itu dibayar, tapi kamu dapat nonton manggung gratis. Ini sebenarnya bagus ya biar proses belajar mengajar juga di kelas tidak bosan, tidak bosan dan jadi menyenangkan. Betul. Bagus. Terus dari kepala sekolahnya kan beberapa kali FYP, ya kan? Tanggapan dari kepala sekolah atau mungkin rekan-rekan guru yang lain melihat, oh ternyata ini seru nih, apalagi kalau Kak Andi scroll di bagian TikToknya juga kan ada tuh bareng sama satu itu guru juga. Iya, guru cewek dari ini guru cewek. Oh, guru cewek. Iya. Ada itu tuh. Kebetulan di belakang kamera. Itu siapa? Istri. Iya, istri tercinta. Istrinya. Oh, istrinya ada di belakang ini guys ya, di belakang kamera gitu. Oke, guru juga berarti. Iya, berarti sama-sama satu sekolah. Istri saya ini di kelas 4. Hobinya juga nge-rap atau? Sebenarnya dia hobinya nyanyi, saya nge-rap. Oh, jadi kolaborasi itu. Kolaborasi yang sempurna. Nice. Jadi ini pasangan yang sangat saling support saling ya, support sama ya, lain. betul, saling mendukung. Betul. Mantap nih. Keren ya. Iya. Jadi anak Alor yang akhirnya melakukan pengabdian lah ya istilahnya. Ya, di SD Fatukowa. Di Kota Kupang. Iya. SD loh ini bayangin nih. Ngajar anak SD itu susah loh. Betul. Nggak segampang ini itu loh. Karakternya beda-beda, suka. Bukan, ini soalnya kan masih anak dini, masih dini sekali. Terus kan gitu kadang kan. suka rusuh. Lebih kepada menertibkan anak-anak saja. Iya. Kalau mungkin SMP masih ini. Kalau SMA atau kuliah barangkali kita cuma kasih materi terus arahkan tertib gitu. Iya. Tapi kalau SD kan beda ya, Pak. Sebentar sini mengelus sini begitu. Jadi masing-masing. Iya. Baru tegur satu sudah ribu. Jadi lebih ke bagaimana supaya mengkondisikan kelas untuk tertib. Tetap tertib. Hampir waktunya habis untuk itu. Itu ya gitu. Karena itu tantangannya buat ya. Tantangannya ya. gitu. Okay. Tapi kalau sudah lama-lama sudah biasa. Ini kelas 1 SD sampai kelas 6 atau kelas 1 2 3 aja yang Kak Dejan ngajar atau semua? Kelas berapa gitu? Kebetulan di SD itu ada sistemnya wali kelas. Jadi kalau sudah di kelas mana ngajar itu saja. Jadi Pak Dejan nih wali saya kelas? Di kelas 6. Kebetulan kali lalu kelas 5, kelas 5A, terus sekarang ikut anak walinya saya itu ke kelas 6A. Lebih enak ngajar anak kelas 6 atau anak kelas 1 2 3? Di SD itu kan ada dua jenjang gitu ya. Kayak kelas 1 2 3 itu kelas rendah, kelas 4 5 6 itu kelas tinggi. Kalau secara saya pribadi mungkin dalam perjalanan karir sebagai seorang guru ini belum pernah dapat di kelas 321, baru 456. Jadi nyamannya di 456. 456 itu cukup nyaman ya. Karena udah
mungkin udah mulai mengerti udah juga. mulai mengerti, bisa diatur lah istilahnya. Iya. Beda sama yang kelas rendah itu, kelas 1, 2, 3. Itu susah. Rusuh. Kenapa? Ronald mau jadi guru juga? Enggak, aku nggak bisa. Soalnya kesabaran saya setipis tisu, jadi nggak bisa kalau sama anak-anak kecil yang suka rusuh itu nggak bisa saya. Iya, ya kali diajak TikTok bareng, ya kan? Guru, rapper, terus juga konten kreator, tiktokers, ya kan, karena paling aktif mainnya di TikTok, upload video, nge-rap sambil ngajar anak-anak. Nah, selama buat konten, upload, pernah nggak ada yang komen hate comment? Dari sekian banyak komen yang support itu cuma ada satu hate comment. Satu saja. Tidak ada artinya. Tapi apa? Dia omong apa itu? Ini sebenarnya ngajar atau latih anak-anak jadi orang gila. Komennya gitu. Gitu. Iya. Oke. Terus ada balas di komen atau Sonde? Saya balas bilang memang penonton tuh hebat dalam berkomentar. Saya komen gitu saja. Tuh dengar tuh. Tapi tidak alami sendiri. Iya. Betapa harus dituntutnya kreatifnya seorang guru untuk bisa mentransferkan knowledge atau apa yang ingin ditransferkan ke anak-anak didiknya. Betul banget. Gitu. Tapi satu nih angka buang tuh. Ya, selalu penting justru. Penting. Ya kan banyak yang sayangkan di John Plok. Keep going. Iya kan. Gitu. Kamu kan suka kan? Apanya? Konten lah. Suka. Kreatif. Iya kan, kreatif kan. Unik loh. Itu sebenarnya hal baru sih yang sebenarnya guru-guru yang lain juga belum pernah. Iya, punya caranya masing-masing. Keren. Ada yang bikin games ya, lah. Kemarin ada yang sempat pakai lagu rap edukasi itu bikin dance. Karena memang dia guru dari Ambon, dia biasa bikin konten dance, tapi baru pertama kali dia bikin pakai rap yang temanya itu edukasi. Jadi ada upload di TikToknya saya juga ada, di TikToknya dia juga ada. Pak guru namanya Pak Genix Gabriel. Halo Pak Genix. Kayak kenal aja lu. Iya, mudah-mudahan bisa main juga nanti di BNS ya. Amin, gitu. Tapi jauh. Kak Dejan ini, kalau misalkan Kak Andi tanya nih, lebih pengen jadi guru kah atau jadi rapper? Nah ini yang memang rap edukasi ini ada menjawab kedua hal tersebut. Okay. Karena rap ada dalam dirinya saya. Guru juga ada di dalam dirinya saya. Okay. Jadi ini rap edukasi ini timbul dari ketika saya ngajar tiap hari, waktunya habis untuk ngajar. Sementara waktu kuliah itu kan ya, kayak banyak waktu untuk hip hop gitu, untuk rap gitu. Jadi pikirnya bagaimana supaya guru juga tetap jalan, rapper juga jalan. Itu juga jalan. Jadi apa salahnya ciptakan lagu dari materi pelajaran yang nanti mau dikasihkan. Gitu. Jadi sehingga waktu ngajar guru juga berjalan, tetapi rapnya masuk ke dalam. Jadi jadinya rap edukasi. Hobinya nggak mati, tapi hobi tidak mati terus berjalan. Oh berarti memang semua yang lirik-lirik lagu itu semua Kak Dejan buat sendiri. Bisa ya? Ini berarti, susah juga. Ini malam harus persiapan. Musiknya juga saya buat sendiri. Berapa lama biasa kalau buat satu lagu? Kalau lirik cepat saja. Hanya musik yang memang harus dengar ulang-ulang. Mungkin teman-teman audio paling mengerti. Sabar. Maksudnya cepat tuh secepat apa? Ya duduk pikir rhyme-nya terus tulis lirik gitu. Masih manual pakai ballpoint. Kali bisa aja bikin tiba-tiba ya kita tantang bikin nge-rap podcast. Ini kan lagi podcast nih ya. Podcast kan edukasi nih kan. Kita ngomongnya inspirasi. Ya kan? Tadi kasih 3 kata nih. Kata kunci. Inspirasi, Baomong Nonstop, podcast. Itu keren tuh. Bisa nggak? Inspirasi, Baomong Nonstop, podcast. Iya kan? Narasumbernya kan banyak tuh yang berbagi insight yang powerful, cerita-cerita yang menarik, inspiratif, ya kan, yang pastinya akan berbagi cerita-cerita atau inspirasi ini ke yang lagi nonton BNS Squad. Kak Dejan bisa saja. Tiba-tiba ini lagi loading nih. Ini kalau di hip hop namanya freestyle. Oh iya, ya, bisa. Berani terima tantangan? Berani. Oke. Berikan tepuk tangan dong. Ya kan? Oke, langsung aja. Siap nih? Sudah siap belum? Siap. Sudah siap ya?
Oke, lihat kameranya kakak tuh di situ. Oke, inilah dia Dejan freestyle Flow dari Dejan Flow. Ayo, Dejan Flow masih kasih berikan inspirasi, tiba omong non-stop dengan cara hip hop paling top. Kita ada di podcast, ku berikan tes. Emang sering-sering ya harus kita tantang-tantang siapapun yang sering datang di sini ya. Narasumber kita. Gitu. Oke, Kak, makna jadi seorang guru dong buat Kak Dejan Flow. Makna jadi seorang guru lebih kepada mencerdaskan kehidupan bangsa sih. Oke, itu. Dan mengubah, menuntun generasi sesuai dengan pemikiran Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Betul. Ada di belakang, berada di belakang siswa, peserta didik atau siswa untuk mendorong, berada di tengah peserta didik atau siswa untuk mempengaruhi, dan berada di depan peserta didik untuk memimpin. Itu ada 3 dari Ki Hajar Dewantara. 3 pokok Bapak pemikiran Pendidikan. dari Ki Hajar Dewantara. Dan sekarang lebih kepada yang berada di tengah untuk mempengaruhi, karena anak-anak sekarang di zaman sekarang ini kan lebih banyak nonton TikTok, pokoknya di sosial media itu kan mereka ada. Jadi guru-guru juga dituntut untuk sekreatif mungkin dengan apa yang guru-guru punya, supaya boleh masuk ke dunianya anak-anak, tetapi dengan masuk baru kita yang tuntun kembali anak-anak, supaya ya sekarang ini guru dituntut untuk belajar sesuai dengan apa yang siswa sukai, siswa mau gitu. Jadi kreatifnya juga begitu, harus masuk ke dunianya mereka, tidak boleh seperti mereka suka main TikTok terus guru dengan gaya mengajar seperti dulu terus paksa bilang tidak boleh main TikTok dengan segala larangan, itu pasti akan membuat mereka jadinya down begitu. Jadinya ini guru tidak asik, apalagi anak-anak ini semakin dilarang semakin buat ya semakin gitu buat. Jadi guru bikin asik saja. Betul. Sesuaikan. Kebetulan juga beberapa konten kemarin itu ada saya cover lagu yang lagi tren, jadi mereka gampang hafal gitu ya. Lagu Dola Dola Fajar Sekali itu kan saya bikin versi untuk anak-anak. Mengajar. Betul. Dola Dola. Itu menarik sih. Memang itu goals yang sebenarnya Kak Dejan pun juga ingin sampaikan kepada semua yang lagi nonton saat ini, bahwa saya bikin konten-konten dengan rap edukasi pun goalsnya juga ingin lebih dekat dengan anak-anak, dunianya anak-anak gitu, supaya apa yang mau disampaikan, yang mau diajarkan bisa lebih gampang diterima gitu ya. Mudah-mudahan semakin banyak ya guru-guru yang juga sepaham dengan pola istilahnya ini cara pendekatan yang berbeda gitu ya. Cara pendekatan yang berbeda. Strategi gitu kan. Strategi pembelajaran. Betul. Jadi jangan cuman berpaku di kurikulum yang ada, tapi bagaimana bisa diimplementasikan dengan gaya atau style masing-masing. Ya, yang penting kan goals-nya tercapai. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya kan? Ya, ini harus mencerdaskan anak-anak seperti kita ya. Ya kan, meskipun kita tidak lagi di sekolah dasar. Ya. Oke, Kak Dejan, harapan deh ya kan, harapan buat siapapun guru-guru yang lagi nonton saat ini ya di luar sana yang memang juga pengen bisa sekreatif Kak Dejan gitu, karena kan tidak semua orang bisa kreatif ya gitu ya. Kadang-kadang otak buntu terus tiba-tiba mikirin beban kerja sudah terlalu berat, ya kan? Ini mau gimana nih? Ya, ada nggak tips dan trik supaya bisa juga melakukan pendekatan atau strategi kreatif yang seperti Kak Dejan lakukan gitu. Ini khusus yang guru-guru ya yang lagi ngajar di sekolah dasar. Tips dan triknya mungkin dari saya yang saya alami langsung. Pikir kembali ke dalam diri kita. Kalau saya kan dalam diri saya ini kan ada istilahnya 2 bagian gitu ya, ada rep dan sebagai seorang guru. Mungkin teman-teman guru lain mungkin ada secara dirinya itu secara guru dan mungkin melukis kah, atau mungkin nyanyi kah, atau mungkin dance kah, begitu. Jadi lihat kembali ke dalam diri supaya mau kembangkan itu lebih nyaman gitu. Bisa dikolaborasi. Lebih nyaman. Karena kalau mau jadi orang lain itu jadinya tekanan kembali ke batin gitu. Betul. Ya, seperti saya kan jadi rap, kan memang saya sukanya rap gitu.
Jadi balik lagi ke pribadi gurunya masing-masing ya. Yang paling dekat sih. Jadi memang yang paling dekat dengan diri kita dekat dengan diri kita. Potensi apa? Jangan misalkan sudah begini jadi bilang kawan guru lain mungkin bilang harus semua rap begitu, tidak ya. Begitu. Passionnya di bidang apa? Passionnya di mana? Talentanya di bidang apa? Mungkin bisa menari, ajak anak-anak anak-anak menari. Buat karena memang banyak dance sekarang tuh. Betul. Dance itu kan. Yang bisa nyanyi ajak anak-anaknya. Yang bisa rap gitu. Jadi pendekatan guru-guru ini memang harus dituntut lebih kreatif dan mudah-mudahan juga melalui cara-cara seperti ini anak-anak kita khususnya generasi-generasi akan datang juga bisa lebih ini ya, lebih kreatif juga gitu dan juga lebih cerdas karena NTT butuh lebih banyak orang-orang cerdas yang beretitude ya kan, yang punya sikap, karena cerdas saja tanpa attitude juga kurang bagus ya. Jadi makanya ada rap edukasi yang tadi mungkin di awal itu saya nge-rap ke si kakek itu kan memang itu 4 kata ajaib ya, tolong, maaf, bila berbuat salah bilang maaf. Bila butuh bantuan bilang tolong. Ketika dibantu terima kasih. Bantu terima kasih. Kalau mau lewat ucapkan permisi. Nah, itu 4 kata. Tolong, maaf, terima kasih, permisi itu yang menjadi dasar untuk membentuk attitude. Gitu. Iya, benar sih, karena memang dari dini juga harus diajarin attitude gitu kan. Banyak juga yang cerdas-cerdas tapi kan minus attitude gitu loh ya. Sering gue bilang ke anak-anak kalau pintar saja itu tidak cukup. Banyak orang pintar tapi bisa berbuat kejahatan. Minus attitude. Berbuat kejahatan. Justru orang yang buat kejahatan itu orang pintar. Gitu, pintar berpikir baru masuk untuk buat kejahatan gitu. Jadi tidak hanya pintar saja tapi harus punya attitude yang harus berkarakter yang baik juga gitu ya. Karena itu yang paling kunci Ronald. Jadi Ronald juga harus berkarakter yang baik. Oh iya dong, pasti. Jujur, sikap. Kalau ketemu Kak Andi itu salim. Ya kan? Kalau Kak Andi salim gitu loh. Jangan ketemu Kak Andi baru woi. Itu kan kayak apaan sih? Ya kan? Wih, sampai segitunya. Segitu amat gitu kan. Jadi tetap harus berkarakter yang baik, attitude yang baik. Benar banget. Tapi mantap loh, banyak insight yang powerful yang diberikan oleh Kak Dejan Flow kali ini pas ngobrol sama BNS. Keren banget nih Kak. Iya. Kak Dejan, kalau misalkan ya, ini kita berandai-andai aja sih, ini sebenarnya pertanyaan titipan nih. Ini pertanyaan titipan. Berandai-andai aja dulu. Dari PIC saya. Ini kalau seandainya Kak Dejan dapat tawaran yang besar. Tawaran lumayan besar Kak. Tapi harus manggung jadi rapper ya lama nih, gitu ya, dan harus melepaskan profesinya, tanggung jawabnya jadi guru sebagai seorang guru. Akan pilih apa Ho? Nah, pertama kita sebagai saya pribadi sebagai guru ajarkan anak-anak tentang tanggung jawab. Tanggung jawab. Jadi pasti lebih utama harus jadi guru kan gugu dan ditiru. Jadi diguguh dan ditiru, jadi harus memberikan contoh kepada anak-anak. Gitu. Jadi kalau memang ada tawaran besar begitu untuk mau jadi rap, tapi dalam perjalanannya itu masih ada tanggung jawab sebagai seorang guru, otomatis yang diprioritaskan itu tanggung jawab. Tetap guru berarti ya? Tetap guru gitu. Tapi kalau misalkan sudah pensiun atau apa begitu ada tawaran ya boleh lah. Gas lah, boleh lah. Berkatnya son boleh ditolak ya kan, tapi sekarang lagi enak. Sekarang lagi enak jadi kalau musuh. Berarti tetap memilih mengabdi. Mengabdi. Oke. Nah Kak Dejan, ini juga closing statement nih dari Kak Dejan nih Kak. Kan banyak tuh BNS Squad nih yang mungkin juga jurusannya PGSD juga nih, mau jadi guru SD juga nanti ke depannya gitu. Kak Dejan sudah, orang bilang asam garam sudah dapat lah. Surasa asam garam gitu lah. Buat ini yang mahasiswa baru atau mahasiswa yang sedikit lagi habis mau lulus nih, terus tiba-tiba mau lamar jadi guru gitu. Ada wejangan atau ada pesan-pesan tersendiri yang Kak Dejan mau sampaikan? Jangan dari intinya sabar saja karena menghadapi kalau guru SMP SMA mungkin saya kurang tahu, tapi kalau untuk guru SD kuncinya itu sabar ya sabar itu yang jadi kunci.
Itu saja sih. Sabar gitu ya. Jadi teman-teman harus sabar, harus siap menghadapi setiap duka-duka yang didapat gitu ya. Kalau bayarannya mungkin awalnya belum oke, tetap sabar. Ya sabar. Gitu. Sabar sampai kapan? Sabar sampai ada hasil. Ada hasil. Gitu ya. Sesuatu. Kerja juga harus ada niatan ibadah nggak sih? Ya kan? Harus niat kalau kerjaan kita tuh juga bernilai ibadah. Biar sonde terbebani juga kan. Tapi masalahnya kan ongkos bensin, apa segala macam juga kan harus toh kan tetap terisi ya. Itu sudah. Itu sudah. Oke, so terima kasih banyak Kak Dejan sudah datang main-main di BNS Podcast. Pokoknya ketong doa sama-sama Kak Dejan sehat selalu. Amin. Karirnya sebagai... Kak Dejan bukan cuma Kak Dejan tapi dengan istri. Dengan istri ya. Ya cepat dapat momongan. Amin. Ya, amin. Jangan lupa Kak Andi dong, Kak Ronald di sini ke BNS. Ya kan. Tahu nanti ketong lihat di panggung, ya kan, nge-rap lagi, tapi pakai baju ini apa baju tuh? sekolah. Iya kan, itu kan unik juga ya. Oke, Kak Dejan, thank you so much. Profil figurnya tetap dibawa ke tetap kan rap edukasi. Rap education. Iya. Oke, terima kasih banyak Kak, sukses selalu buat Kak Dejan. Thank you so much for coming. Thank you Kak Dejan. Ya, pokoknya buat BNS Squad semua, ya jangan lupa untuk terus dukung channel ini, pastinya dengan cara like. Apa Kak Ronald? Dengan cara like, komen, subscribe, dan di-share sebanyak-banyaknya. Iya, karena hanya ada di Mbak Omong Nonstop yang obrolannya sonde asal Mbak Omong. Sampai jumpa di another guest selanjutnya guys. Bye.